Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas dengan NIM 11980300105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang masalah-masalah hukum yang disoroti oleh sosiologi hukum. Di antaranya ada sifat sistem hukum dualistis. Sifat sistem hukum dualistis di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia menjalankan, mengembangkan, mempertahankan haknya, menjamin kesejahteraan, dapat menjadi alat untuk mengendalikan masyarakat atau dijadikan sarana oleh sebagian kecil masyarakat untuk mempertahankan kedudukan sosial maupun politik yang lebih tinggi. Selain daripada itu, ada yang dinamakan dengan aliran dualistis. Aliran dualistis ini memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam rumusan, tindak pidana hanya tercantum unsur perbuatan atau akibat tanpa unsur kesalahan. Di sini kita bisa lihat sabar perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Di antaranya ada peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Tindak pidana akan merujuk kepada delik. Adapun unsur-unsur delik, apa itu yang dimaksud dengan delik? Jadi delik itu merupakan perbuatan berwujud kelakuan atau maupun aktif atau pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum. Dan juga adanya hal-hal atau keadaan yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum berkaitan dengan diri perilaku perbuatan pidana atau delik jabatan, kemudian berkaitan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana atau delik di muka umum, kemudian berkaitan syarat tambahan bagi pemidanaan atau yang dimaksud dengan kesengajaan, nah, berkaitan dengan keadaan yang memberikan pemidanaan. Jadi itu merupakan unsur-unsur delik yang tadi dikonsepkan. Di sini kita bisa melihat ada aliran dualistis. Aliran dualistis ini merupakan aliran dalam hukum pidana yang memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana dalam bidang sendiri-sendiri. Misalkan di sini tercantum kata konsep. Ada perbuatan pidana yang mana di bawahnya menaungi dari perbuatan, kemudian rumusan undang-undang, dan melawan hukum. Nah, ini merupakan turunannya kembali adalah unsur perbuatan pidana itu sendiri. Setelah itu, ada kemampuan bertanggung jawab dan unsur orang di bawahnya. Tidak lupa ada kategorisasi delik. Di antaranya banyak. Apa sajakah itu? Ada delik berganda, delik dengan kekuasaan, atau ada peringanan, kemudian delik berkualifikasi pemberatan, delik berkelanjutan keadaan terlarang berlangsung terus-menerus, kemudian ada delik melakukan pelanggaran larangan dengan acara tidak berbuat, kemudian ada delik omisi, atau melanggar perintah, kemudian ada melanggar larangan, kemudian ada unsur kealpaan dan kejahatan, kemudian ada pelanggaran buku, kemudian ada menekankan pada perbuatan yang dilarang, kemudian delik material terjadi karena menekankan pada akibat, delik biasa, kemudian delik aduan, penuntunnya dengan aduan. Nah, delik dolusi unsur kesengajaan, kemudian ada delik umum dan politik. Bisa kita lihat daripada unsur-unsur yang tadi disebutkan memaknai bahwa mengkerucutkan sebuah pasal yang dibuat asas dualistis ini diantaranya adalah pasal 209 KUHP
KUHP, kemudian ada pasal 35 KUHP dan pasal 335 KUHP dan pasal 338 KUHP. Di antaranya barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5. Di sini ada pasal 481 KUHP. Selain daripada itu, cara penempatan norma dan sanksi pidana diantaranya adalah penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Kemudian ada penempatan secara terpisah, sanksi pidana ditempatkan di pasal lain. Atau bila dalam pasal yang sama, penempatannya dalam ayat lain. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Seperti ada pasal 122 sub 2 KUHP. Kemudian tidak lupa ada teknik perumusan tindakan pidana, diantaranya menguraikan atau menerangkan sehingga diketahui unsur-unsur deliknya. Pasal 281 KUHP hanya menyebut kualifikasi tanpa unsur-unsur perbuatan. Unsur-unsur delik diserahkan pada jurisprudensi. Kemudian di pasal 351 KUHP dan ada menguraikan unsur-unsur delik serta ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan nama delik tersebut di dalam pasal 338 KUHP. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.